Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang celaan terhadap dunia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qala ba'dul hukama al-ayyamu sihamun wan nasu aghrabun wad-dahru yarmika kulla yawmin bisihamihi wa yaftarimuka bilayalihi wa ayyamihi hatta yastaghriqa jami'a ajza'ika. فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالي في بدنك؟ لو كشف لك عما أحدثت الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل يوم يأتي عليك واستثقلت ممر الساعة بك، ولكن تدبير الله فوق تدبير الاعتبار. Dan berkata sebagian ahli hikmah daripada ulama, hari-hari itu adalah bagaikan panah. Hari-hari itu bagaikan panah yang memanah. Wan nasu aghradun, sedangkan manusia itu adalah sesuatu yang dipanah atau tujuan panah. Tujuan anak-anak panah. Wadahru yarmika kulla yawmin bisihamihi wa yakhtarimuka bilayali, dan waktu terus memanahmu setiap hari dengan anak-anak panahnya. Wa yakhtarimuka bilayalihi, dan merusakmu atau menghancurkanmu dengan malam-malamnya. Wa ayyamihi, dan hari-harinya. Hatta yastaghriqa jami'a ajza'ika, hingga waktu itu memakan atau menghancurkan seluruh bagian daripada dirimu. فَكَيْفَ بَقَاءُ سَلَامَتِكَ مَعَ وُقُوعِ الْأَيَّامِ بِكَ وَسُرْعَةِ اللَّيَالِ فِي بَدَنِكَ? Maka bagaimana mungkin akan tersisa selamatnya dirimu sedangkan hari-hari terus berjalan mengelilingimu. وَسُرْعَةِ اللَّيَالِ فِي بَدَنِكَ, demikian juga malam-malam begitu cepat berlalu terhadap badanmu. Lau kushifa laka amma ahdatsatil ayyam, seandainya dibuka kasyaf bagimu terhadap apa yang dilakukan hari-hari pada dirimu, minan naqsi, daripada mengurangi bagianmu, lastauhashta min kulli yaumin, sungguh engkau akan merasa susah setiap hari yang melewatimu. Wastasqalta mamarra sa'ah bika, dan sungguh engkau akan merasa berat setiap waktu yang melewatimu. Walakin tadbir Allahi fawqa tadbiril i'tibar,
akan tetapi demikianlah pengaturan Allah di atas semua pengaturan manusia. Jadi di sini ingin dijelaskan bahwa umpama manusia dengan masa atau dengan waktu itu waktu itu bagaikan panah yang memanah, bagaikan panah yang terus memanah, sedangkan manusia objek yang dipanah. Di hari-hari itu atau malam-malam terus memanah, melemparkan anak panahnya. Sedangkan manusia itu objek yang dipanah. Artinya semakin hari itu berjalan dilewati oleh manusia, semakin malam-malam itu dilewati oleh manusia, maka semakin manusia itu kena anak panah. Arti kena anak panah, tubuh manusia itu terus rusak, sedikit demi sedikit, dan itu kita rasakan ya. Semakin hari, semakin bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, tubuh kita semakin berkurang ya. Yang sebelumnya segar bugar mulai sakit, bagian tubuhnya mulai ada yang rusak, sel-selnya mulai ada yang rusak. Jadi semakin waktu berlalu kita lewati, tubuh kita itu semakin ada yang kurang. Nah, seperti Allah katakan dalam Al-Quran, awaman nu'ammirhu fil khalqi awaman nu'ammirhu afaman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Orang yang terus kami berikan umur, maka bermakna terus kami kurangi bagian daripada tubuhnya. Makin kita bertambah umur, makin bertambah waktu, jam, hari, bulan, tahun yang kita lewati, maka makin terus ada bagian tubuh kita yang berkurang. Terus berkurang sampai tiba waktu mati, hancur semua tubuh. Nah, ya. Itu diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali yang dinukilkan daripada ahli hikmah. Maka waktu ini seperti anak panah yang terus memanah, merusak tubuh manusia. Di waktu semakin berjalan makin merusak tubuh manusia. Enggak ada orang yang umur 20 tahun tapi tubuhnya masih seperti umur 1 tahun, enggak ada. Enggak ada orang yang umurnya 50 tahun umurnya masih seperti 20 tahun, enggak ada. Enggak ada orang yang umurnya 70 tahun tapi masih sama bentuk kekuatannya seperti 50 tahun, tidak ada. Walaupun ada di mulut itu sebagai pujian saja, kata basa-basi manis. Bapak umur berapa? Saya sudah umur 75. Oh, saya kira masih 25 tahun, muda sekali. Itu basa-basi saja biar enak bicara ya. Pada hakikatnya ya mau kita bilang apa? Semakin bertambah umur, maka semakin terus berkurang dari tubuh kita. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kita jangan terlalu senang makin bertambah waktu, makin bertambah hari. Harusnya semakin bertambah hari jalan hidup kita, semakin bertambah jam jalan hidup kita, semakin kita khawatir. Semakin dekat kehancuran tubuh kita. Yang artinya semakin dekat dengan kematian. Semakin terus berkurang dari tubuh kita. Ingatan kita mulai melemah, kerjanya mulai melemah. Artinya ada sel-sel yang memang sudah tidak berfungsi lagi. Sudah mulai lupa-lupa, sudah mulai agak-agak pikun ya. Dari belakang mau ke depan rumah sampai ke depan dah bingung. Kubu nak ke belakang. Sampai HP, begitu HP dibuka, kadua tujuan belum HP, pun tidak perlu kadua. Sudah mulai. 30 tahun, 40 tahun itu sudah mulai. Apa yang kita katakan 1 jam yang lalu, 1 jam kemudian sudah lupa. Dan ja'una rumja, itulah kita manusia. Ingatan kita mulai tidak lagi tepat sasaran. Demikian juga fisik kita.
Dulu umur 20-30 tahun, mau hujan badai, mau terik panas, luar biasa panasnya, mau apa, aman. Lagi hujan, pakai baju singlet, aman. Lagi panas, tidak pakai penutup kepala, aman. Tapi hari ini sudah mulai berbeda. Sedikit gerimis, mulai bersin-bersin. Ada apa-apa, udah mulai minta izin. Kurang sehat. Padahal cuma gerimis, bukan hujan deras. Sudah mulai. Demikian juga panas sedikit, memang ada. Sedikit-sedikit mendalih di cuaca apa? Nyokap anak oleh cuaca sebentar. Padahal dulu tidak ada itu. Begitulah waktu memakan kita. Memakan, memanah dan menghancurkan setiap bagian tubuh dari kita. Mau kita sadari dan pada hakikatnya kita sadari, mau kita akui ataupun tidak kita akui. Yang pasti itulah fakta. Nah, maka law kushifa laka amma ahdatsatil ayyam fika minan naqsi lastauhashta. Seandainya Allah buka kasyaf. Sebenarnya kasyaf ini kita sendiri kalau mau program bisa. Misalnya di rumah kita taruh CCTV atau misalnya tidak usah seperti itu. Di kaca cermin kita buat model bisa rekam. Kaca cermin yang kita pakai setiap pagi kita taruh rekaman di situ. Jadi setiap pagi kita berkaca, dia merekam. Setiap sore kita berkaca, dia merekam. Setiap malam kita berkaca, dia merekam. Satu hari dia rekam, 1 minggu dia rekam, 1 bulan dia rekam, 1 tahun dia rekam, 10 tahun dia rekam, 20 tahun dia rekam, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dia rekam. Kemudian kita putar balik, kita lihat bagaimana bagian-bagian tubuh kita itu berkurang. Mungkin kita akan menangis, menumpahkan air mata. Begitulah fakta kehidupan tubuh kita. Makanya kadang-kadang orang yang jarang-jarang lihat kita biasanya dapat itu. Misalnya kita ada jumpa kawan, biasa jumpa 5 tahun sekali, 10 tahun, udah lama jumpa, enggak jumpa baru jumpa. Pasti dia akan mengatakan, lihat perubahan kak, kak makin meibre. Dia akan mengatakan, cuma kalau yang sudah sehari-hari kita sendiri tidak menyadari. Tapi orang-orang yang jarang jumpa dia akan melihat. Seperti itulah seandainya kita dibuka oleh Allah. Bagaimana episode kehidupan terus kita lalui setiap hari. Kulit-kulit yang dulu segar bugar, ketat-ketat kulit mulai kripu. Rambut yang dulu hitam pekat satu persatu mulai putih. Yang zamannya tarik tidak akan jatuh rambut itu. Hari ini jatuh sendiri satu persatu. Kadang-kadang diingatkan paling biasa sama tukang pangkas. Kadang-kadang nggak berani diingatkan kalau kita nggak senyum-senyum, nggak berani diingatkan. Padahal sudah nampak putih semua. Sudah nampak jarang-jarang rambut. Dulu kan padat. Sekarang sudah nampak jarang-jarang rambut. Kita mulai nampak kulit kepala. Ada yang memang sudah hilang beberapa senti misalnya. Cuman kita tidak sadar. Jadi siapa yang melakukan itu semua? Al-ayyam, waktu. Ad-dahru, waktu yang memakan itu semua. Maka semakin waktu terus berjalan dalam hidup kita, semakin ada bagian tubuh kita yang dia makan, yang dia panahkan, yang dia hancurkan. Nah, jadi kalau kita menyadari hal ini, dan kalau kita tadi mau merekam, bisa kita lihat, maka lastauhashta min kulli yaumin ya'ti alaika, niscaya sungguh engkau akan sangat susah melewati setiap hari yang engkau lewati. Artinya setiap hari yang kita lewati
sorenya kita mulai susah. Berarti hari ini bagian apa yang diambil oleh waktu daripada badan saya. Besok demikian juga. Besoknya bagian apa dari tubuh kita yang diambil oleh waktu. Bagian dalam kah, bagian luar kah, kulit kah, atau ingatan kita kah, terus diambil. Yang pasti setiap hari ada yang diambil. Walaupun misalnya katakanlah ada sistem sel dalam tubuh manusia yang setiap sel yang rusak itu dia bekerja keras terus memproduksi sel yang baru. Tapi kerja sel memproduksi sel yang baru itu juga ada batas waktu. Waktu umur 10 tahun dari pertama lahir sampai 10 tahun itu masih kuat sel itu memproduksi. Rusak sel yang sudah ada diproduksi sel baru lagi. Umur 20 tahun masih kuat dia memproduksi. Umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sudah mulai lambat. Kalau ada luka sudah mulai lama sembuhnya. Kalau ada sakit sudah mulai biasa. Kalau capek-capek paling hoyong-hoyong 1 hari 2 hari dan kerja. Tapi sekarang udah mulai 1 minggu. Kalau kena demam mulai 1 bulan. Penyakit-penyakit sudah lama sembuh. Itu tandanya kerja sel sudah mulai melambat. Dia tidak mampu lagi memproduksi sel itu cepat sebagaimana dulu kita pada masa muda. Apalagi kalau gigi ompong dari cerita lagi. Kalau enggak gigi palsu ya berarti enggak bisa lagi Jadi kalau bagian tubuh itu terus dimakan oleh waktu, bahkan sel yang memproduksi sel-sel yang membentuk sel itu kan seperti umpama kain sobek, maka sel itu datang kemudian memperbaiki lagi, dibuat bagus lagi. Tapi kalau sel itu sendiri sudah mulai melemah, dimakan oleh waktu, dimakan oleh hari-hari yang kita lewati, dimakan oleh jam-jam yang kita lewati, maka kita akan merasa berat kalau kita menyadari masalah ini. Wastasqalta mamarasa, maka engkau akan merasa berat setiap waktu yang melewati dirimu. Walakin tadbirallah fawqa tadbiril i'tibar, akan tetapi pengaturan Allah kadang-kadang tidak kita sadari. Itu belum lagi yang kalau kita mau lihat lebih jauh, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang dulu duduk bersama ngopi bercengkrama, hari ini satu persatu mulai tidak ada lagi, mulai kosong. Meja-meja kopi yang sebelumnya riuh, kalau udah ada dia ribut seru, sudah mulai sepi karena yang buat lucu sudah duluan berangkat. Kita mengenang ada anak banyak seru, tapi sudah tidak lagi, sudah berangkat. Biasanya yang banyak ketawa cepat berangkat. Entah kenapa. Karena memang sebenarnya orang banyak ketawa itu justru banyak menyimpan beban. Jadi seperti itulah kehidupan, terus berkurang. Itu semua dimakan oleh waktu, dipanah tadi oleh waktu. Wa bisalwi an ghawailid dunya wujida ta'mu ladzatiha, dan sebenarnya dengan melupakan berbagai macam pernak-pernik dunia, maka akan didapatkan kelezatan kehidupan yang sebenarnya. Wa innaha la amarru minal alqam idza ajanaha al-hakim, dan sesungguhnya kehidupan dunia itu atau kelezatan dunia itu lebih pahit daripada buah beria kalau dijelaskan atau dirasakan oleh orang yang bijaksana. Jadi kalau orang yang betul-betul sudah memahami hakikat kehidupan dunia ini, pasti akan mengatakan bahwa pada dasarnya dunia ini rasanya adalah pahit. Tidak ada secara hakikat, tidak ada dunia itu enak sebenarnya. Tidak ada dunia itu enak, pahit. Cuman kita manusia karena memang diciptakan oleh Allah ingin selalu tampil bagus, ingin selalu menampakkan yang baik, menyembunyikan yang tidak baik, menampakkan manis, menyembunyikan yang pahit. Padahal pahit semuanya. Yang mamih pula. Mamih di atas kan.
Dia tadi rame-rame, mami dia ada loro kapit dulu. Nampak bagus semuanya, kita atur ini, kita atur itu, buat acara ini, buat acara itu, hasilnya bagus. Padahal panitia buat acara paid dulu. Hampah je, dah krek-krok lebih kerololi. Terima kasih.